Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Strategi Belajar Mengajar akan mempresentasikan model pembelajaran kooperatif. Sebelumnya, kalian sudah tahu belum sih apa itu model pembelajaran kooperatif? Model pembelajaran kooperatif itu bisa kita artikan belajar bersama, saling membantu antara satu dengan yang lain dalam belajar, dan memastikan bahwa setiap orang dalam anggota kelompok mencapai tujuan atau tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan dari belajar dari kelompok tergantung pada kemampuan aktivitas anggota kelompok, baik secara individual maupun secara berkelompok. Pembelajaran kooperatif merupakan serangkaian strategi yang khusus dirancang untuk memberi dorongan kepada peserta didik agar bekerja sama selama berlangsungnya proses pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif adalah satu model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek pelajaran atau student-oriented dengan suasana kelas yang demokratis, yang saling membelajarkan memberi kesempatan peluang lebih besar dalam memberdayakan potensi siswa secara maksimal. Para siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi yang telah ditentukan. Selain itu, pembelajaran kooperatif untuk mempersiapkan siswa agar memiliki orientasi yang bekerja sama dalam tim. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap kelompok anggota harus saling bekerja sama untuk membantu memahami materi yang dipelajari. Belajar dikatakan belum selesai jika ada salah satu teman anggota kelompoknya yang belum mengerti bahan pelajaran tersebut. Dalam kegiatan kooperatif, siswa secara individual mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh anggota kelompoknya. Jadi, belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa bekerja sama untuk memaksimalkan belajar anggota lain dalam kelompok tersebut. Bisa kita simpulkan bahwa pembelajaran kooperatif yaitu adalah rangkaian belajar yang dilakukan oleh siswa berupa pemanfaatan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan siswa bekerja sama untuk memaksimalkan anggota lainnya dalam kelompok tersebut. Melalui belajar secara berkelompok, peserta didik memperoleh kesempatan untuk saling berinteraksi dengan teman-teman lainnya. Saya, Ayu Kirana, selanjutnya akan menjelaskan siapa aja sih yang cocok untuk menggunakan model pembelajaran ini. Secara umum, model pembelajaran ini boleh digunakan untuk semua jenjang pendidikan, tetapi akan lebih cocok untuk jenjang pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Mengapa demikian? Karena untuk jenjang SMP, SMA, dan perguruan tinggi, mereka lebih mudah untuk diatur dibandingkan jenjang TK sampai SD. Jadi, guru atau dosen lebih mudah untuk memberikan materi yang ingin disampaikan. Kemudian, di mana sih model pembelajaran ini dapat digunakan? Model pembelajaran kooperatif bisa dilakukan di mana saja, baik indoor ataupun outdoor. Di indoor, contohnya seperti di dalam ruang kelas, lalu siswa duduk bersama dengan kelompoknya. Di outdoor, bisa di sekitar lingkungan sekolah atau saat study tour. Model ini juga cocok digunakan. Saya Vira Malinda ingin melanjutkan presentasi tentang bagaimana langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Pada pembelajaran kooperatif, siswa secara rutin bekerja dalam kelompok 4-5 orang yang berkemampuan berbeda untuk saling membantu memecahkan masalah yang kompleks. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu menyampaikan tujuan serta memotivasi siswa. Nah, di sini guru bertugas menyampaikan tujuan pembelajaran dan mengkomunikasikan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan memotivasi siswa. Yang kedua, penyajian informasi. Di sini guru bertugas memberikan informasi kepada siswa. Yang ketiga, atur siswa menjadi kelompok belajar.
Nah, dalam mengatur kelompok belajar ini, guru memberitahu pengelompokan siswa. Yang keempat, membimbing kelompok belajar. Guru memotivasi dan memfasilitasi pekerjaan siswa dalam kelompok belajar. Yang kelima, evaluasi. Di sini guru bertugas mengevaluasi hasil belajar tentang materi pembelajaran yang telah diterapkan. Yang keenam, berikan penghargaan. Guru menghargai hasil belajar individu dan kelompok. Contohnya penghargaan itu misalnya guru memberikan pin bintang atau pujian. Nah, di sini tujuan dari penghargaan sendiri itu agar bisa mendidik, memotivasi, dan memperkuat perilaku peserta didik. Baik, saya Farastia Salsabila. Selanjutnya saya akan membahas why. Kenapa sih harus menggunakan model pembelajaran kooperatif? Karena dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menggali dan menemukan pokok materi secara bersama-sama. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa model pembelajaran ini merupakan belajar secara bersama-sama, berkelompok, dan saling membantu. Belajar bersama dengan teman sebaya, menurut siswa, mereka jadi memiliki kesempatan untuk berpendapat. Mungkin saat guru yang menjelaskan mereka malu atau takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Tetapi jika bersama dengan teman sebayanya, mereka bisa mengembangkan ide-ide yang mereka miliki. Model pembelajaran kooperatif ini juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berhubungan sosial, berkomunikasi, bertoleransi. Nah, bertoleransi di sini kita sebagai seorang guru tahu ya, di dalam suatu kelas itu, siswa memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa jadi mampu menerima perbedaan tersebut dan mampu menghargai pendapat dari orang lain. Selain itu, model pembelajaran kooperatif ini lebih mudah dimengerti bagi siswa dan materi tersebut akan melekat dalam benaknya karena model pembelajaran ini menyenangkan dan sesuai dengan pengalaman-pengalaman mereka. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas jenis materi yang digunakan. Untuk jenis materi dan mata pelajaran, sebenarnya semua mata pelajaran bisa menggunakan model pembelajaran kooperatif ini. Tetapi yang lebih mengerucutnya lagi atau yang lebih cocoknya lagi, ini materi-materi yang di dalamnya melibatkan kerjasama. Di sini sudah dicontoh beberapa mata pelajaran yang cocok menggunakan model pembelajaran kooperatif ini. Di antaranya ada kimia, ekonomi, biologi, prakarya, sosiologi, PKN, dan lainnya. Contohnya sosiologi. Di dalam mata pelajaran sosiologi kita tahu bahwa ini mempelajari bagaimana fenomena atau permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, di sini siswa diharapkan mampu menanggapi, mampu menganalisis, dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Dengan demikian, dapat melatih siswa untuk berpikir kritis juga. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah kelebihan metode pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin, yang pertama adalah meningkatkan prestasi belajar siswa, kedua meningkatkan kemampuan hubungan sosial, ketiga menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, keempat meningkatkan harga diri, dan kelima merealisasikan kebutuhan siswa dalam berpikir dan memecahkan masalah. Karena dengan metode ini memungkinkan bagi siswa untuk berkumpul dengan siswa lain, sehingga pada prosesnya ini melatih siswa untuk memiliki pandangan yang terbuka antara satu dengan yang lain dan menekan ego yang ada dalam diri sendiri. Halo, saya Risma Kalista. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kekurangan dari model pembelajaran kooperatif. Menurut Des, yang pertama adalah menimbulkan sikap ketergantungan. Kenapa bisa timbul sikap seperti itu? Kita ambil contoh aja. Terkadang pasti ada siswa yang cenderung lebih pintar di dalam kelompoknya tersebut. Dan satu lagi juga ada siswa yang cenderung lebih diam. Nah, terkadang si siswa yang lebih diam ini menimbulkan sikap ketergantungan terhadap siswa yang lebih pintar tadi. Dan itu sangatlah beresiko akan tidak sama ratanya materi yang disampaikan ke guru. Lebih ke pemahaman yang diambil sama siswa tuh bisa nggak rata gitu. Dan itu salah satu kekurangannya. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama.
baik guru maupun siswa akan membutuhkan waktu yang lama, baik guru dalam mempersiapkan materi maupun siswa contohnya dari memilih anggota kelompoknya. Yang ketiga, menuntut sifat suka bekerja sama. Memang kita ketahui bahwa nggak semua orang memiliki kepribadian yang sama. Ada siswa yang senang kerja sendiri, ada juga siswa yang senang bekerja sama. Untuk siswa yang lebih suka bekerja sama, pasti akan terasa ringan dalam mempelajari pelajaran menggunakan model ini. Namun sebaliknya, untuk siswa yang lebih senang kerja sendiri, pasti akan terasa tidak nyaman dan terpaksa dalam mempelajari pelajaran menggunakan model ini. Yang keempat, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Kenapa harus? Alasannya, karena untuk mengurangi resiko selisih antara guru dengan siswa. Guru harus memperhitungkan resiko-resiko yang terjadi selama pembelajaran. Jadi, makanya itu, guru harus mempersiapkan materinya secara matang. Yang kelima, dibutuhkan dukungan fasilitas. Model ini tidak dapat diandalkan hanya dengan keaktifan guru berbicara, namun juga harus ditunjang dan didukung fasilitas yang memadai, agar terciptanya suasana yang aktif dan interaktif antara guru dengan siswa. Yang keenam, saat diskusi terkadang didominasi seseorang. Kita memang sebagai guru harus memahami karakter masing-masing siswanya. Dalam model ini, pasti ada saja yang cenderung aktif sendiri, karena gak banyak siswa yang berani mengungkapkan pendapatnya. Maka dari itu, ini menjadi salah satu kekurangan dalam model pembelajaran kali ini. Nah, sekian pembahasan mengenai model pembelajaran kooperatif. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.